Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing, perkenalkan saya Lilis Sarnia. Saat ini saya mengajar di SDN Cengkareng Timur 11 Petang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 317450000419 di Universitas Islam Syarif Hidayatullah UIN Jakarta. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025 saya akan membuat video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi zakat fitrah di kelas 5 sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Silakan disiapkan. Ayo Fatir. Siap. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani hukma wa imama. Baik, terima kasih Fatir. Anak sekalian, selanjutnya Ibu lihat hari ini udah bersih-bersih, cantik-cantik. Hari apa ini? Hari Jumat. Pakai seragam? Batik. Oke, baik semuanya. Sudah makan semua ya? Sudah. Semangat untuk belajarnya? Semangat. Belum kita mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahtar, Alif, Annabella, Fabian, Fatir, Naufan, Rifat, Sabrina. Sabrina nggak masuk karena sakit ya. Kita doakan Sabrina, mudah-mudahan Sabrina segera diberi kesehatan oleh Allah dan bisa belajar kembali bersama kita ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Syakila Imelda. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebagai bukti kecintaan kalian kepada negara kita Indonesia, seperti biasa kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia. Hari ini mau nyanyi lagu apa? Tanah Air. Oke, boleh. Siap ya? 1, 2, 3. Tanah air, ku tidak kulupakan. Tantan kenal selama hidupku. Tanahmu yang ku cintai. Anak-anak ibu sekalian, setelah tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan, sekarang kita lanjutkan dengan melakukan pembiasaan keagamaan. Ya, karena hari ini materi kita adalah materi zakat, maka mari kita baca surat di juz 30 yang berkaitan, ada kaitannya dengan bersedekah atau memberi kepada orang lain. Ya, surat apa itu, Nak? Al-Maun. Boleh kita mulai?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke, anak-anak semangat semuanya? Semangat. Siap untuk belajar? Siap untuk belajar agama? Siap. Oke, materi sebelumnya apa ya? Kemarin yang sudah kita pelajari apa? Asmaul Husna. Masih ingat? Asmaul Husna apa saja? Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Oke, Ibu coba ya, kalau Ibu yang artinya, kalau Ibu yang Asmaul Husnanya, kalian boleh artinya atau sebaliknya. Bisa? Oke. Al-Muhyi. Oke, bagus. Al-Mumit. Allah yang maha membangkitkan. Allah yang maha kuat. Oke, bagus. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai Asmaul Husna, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ya, di materi bab keempat. Akan tetapi, kali ini kita akan membahas zakat saja. Sebelum masuk ke materi nih, biar semangat, Ibu coba dulu konsentrasinya ya. Oke, siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk nyamuk. Bagus konsentrasinya ya. Coba Ibu ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk nyamuk. Nah, masih ada yang kurang konsentrasi. Oke, anak-anak sekalian semuanya, yang penting semuanya tetap semangat. Kalian pernah membayar zakat fitrah? Pernah? Kapan? Kapan membayar zakat fitrah? Pada saat bulan Ramadan. Jadi zakat fitrahnya dibayarnya kapan, Nak? Saat bulan Ramadan, ya. Seru nggak kalau pas bayar zakat fitrah? Seru. Kalian bayar zakat fitrah sendiri atau orang tuanya yang bayarin? Orang tua yang bayarin ya, tapi datang sendiri ya. Datang sendiri ke orang yang hendak kita zakati, yang kita berikan zakatnya. Kalian tahu nggak sih siapa itu yang harus bayar zakat fitrah? Siapa yang boleh kita kasih zakat fitrahnya itu buat siapa? Tahu tidak? Terus kapan waktunya? Nah, sekarang kita akan membahas itu. Oke, pelajaran tentang zakat ini ada tujuan yang harus dicapai ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi hari ini, Ibu mengharapkan ya ada yang kalian bisa lakukan. Di antaranya yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik kalian ya mampu menganalisis pengertian dasar hukum, syarat wajib, rukun, dan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mampu mengembangkan solusi atas permasalahan fiktif atau nyata terkait perhitungan dan penyaluran zakat fitrah. Jadi nanti kita hitung-hitungan ya. Oke. Sebelumnya, Ibu ada satu kasus yang silahkan disimak. Ada suatu permasalahan dalam satu keluarga. Coba kalian pelajari dulu ya. Ini kasusnya. Nah, boleh satu orang baca, Ibu minta tolong. Siapa? Siapa yang mau baca? Fabian, baca yang kerasnya. Kasus keluarga Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman tinggal bersama istri, 2 anak kandung umur 10 dan 8 tahun. Dan 1 keponakan yatim umur 12 tahun yang menjadi tanggungannya. Mereka semua beragama Islam. Di lingkungan tempat tinggal Bapak Sulaiman, harga 1 kilogram beras kualitas sedang yang biasa yang dikonsumsi adalah 14.000. Bapak Sulaiman ingin menunaikan zakat fitrah untuk seluruh
keluarganya dalam bentuk uang. Oke, baik. Terima kasih Fabian. Tepuk tangan dong, boleh buat Fabian? Nah, ini ada permasalahan ya mengenai masalah zakat ya. Nah, kita akan coba gali, pelajari, kalian coba diskusikan seperti apa nanti dari permasalahan ini akan ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya, ini kelompoknya masih sama dengan sebelumnya? Oke, karena kemarin kita belajar Asmaul Husna, jadi nama kelompoknya Asmaul Husna yang kemarin dipelajari ya. Ini kelompok apa namanya sayang? Al-Ba'is. Yang ini kelompok Al-Qayyum. Ini kelompok Al-Muhyi. Yang ini kelompok Al-Qawiyyu. Baik, masing-masing kelompok silahkan kalian diskusikan. Ibu akan berikan lembar kerja peserta didiknya. Boleh kalian diskusikan. Nanti Ibu arahkan ya, seperti apa cara mengerjakannya. Silakan. Baik, boleh dilihat dulu. Nah, permasalahannya yang ada di depan ya. Di lembar kerja kalian beberapa poin pertanyaannya. Oke, kalian amati dan diskusikan bersama-sama. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan cerita ini. Ya, yang pertama, nanti kalian ada di situ nama kelompoknya ditulis di atasnya beserta nama-nama anggota kelompoknya. Ya, setelah itu kalian diskusikan bersama. Tuangkan jawabannya di kolom sebelahnya. Ya, yang pertama analisis apakah keponakan yatim yang menjadi tanggungan Bapak Sulaiman wajib dibayarkan zakatnya? Ini kan di sini Pak Sulaiman ada yang tinggal bersama Pak Sulaiman ya, bukan anak kandungnya yaitu keponakan yatim, umurnya 12 tahun. Nah pertanyaannya boleh nggak atau apakah anak yatim yang tinggal bersama Pak Sulaiman itu menjadi tanggungan Pak Sulaiman atau tidak. Gitu ya. Yang kedua, yang ini hitung-hitungan. Nah, kalian belajar numerasi dalam pelajaran agama ini ya. Berapa total beras yang wajib dikeluarkan oleh seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak Sulaiman? 1 kilogram berasnya berapa, Nak? Ini 14.000 ya. Yang ditanyakan di sini di dalam LKPD berapa total beras dalam liter ya. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, berapa total uang rupiah yang harus disiapkan Pak Sulaiman kalau seandainya Pak Sulaiman mau bayarnya pakai uang. Oke, berarti nanti harga berasnya berapa dikalikan. Oke ya. Nah, kalau tadi berapa liter dikali sejumlah anggota keluarga yang menurut kalian wajib dibayar zakatnya oleh Pak Sulaiman. Nah, kemudian yang keempat, sebutkan minimal 5 orang yang berhak Pak Sulaiman kasih zakatnya itu harusnya disalurkan ke siapa. Ya. Oke, dan yang terakhir, Pak Sulaiman baru mendapat gajian pada tanggal 2 Syawal. Ya, setelah Idul Fitri tanggal 2 Syawal. Kan Idul Fitri tanggal berapa, Nak? Tanggal 1, sedangkan Pak Sulaiman baru tanggal 2 gajiannya. Bagaimana kalau Pak Sulaiman bayarnya di tanggal 2, bayar zakat fitrahnya? Ya, menurut kalian seperti apa? Silakan dijawab di kolom sebelahnya yang ada kosong ya. Setiap poin-poinnya dijawab. Silakan didiskusikan. Silakan. Yang menurut kalian wajib dizakati, dibayar zakat ada berapa? Di situ ada berapa? Hah? Ada 5. Ada 5. Berarti 5 dikali 3,5 gitu.
Baik, anak-anak sekalian sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana diskusinya? Susah nggak soalnya? Ibu mau dengar nih. Ibu mau dengar jawaban kalian seperti apa? Pasti jawabannya beragam ya. Oke, boleh tunjukkan kepada ibu hasil diskusi kalian dengan maju satu persatu masing-masing kelompok. Mau kelompok yang mana dulu? Teman-teman, kita simak bersama-sama. Kelompok Al-Muhi akan menunjukkan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami dulu. Saya Rivaldi, saya Dwihana, saya Farhan, saya Dominik, saya Nisa. Nomor 1. Keponakan yatim yang menjadi tanggungan Bapak Sulaiman wajib dibayarkan zakatnya. Mengapa? Ya wajib, karena keponakannya masih keluarga dengan Bapak Sulaiman. Nomor 2. Analisis perhitungan. Berapa total beras yang wajib dikeluarkan oleh seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak Sulaiman? 17,5 liter. 3. Analisis nilai uang. Berapa total uang rupiah yang harus disiapkan Bapak Sulaiman jika ia ingin membayar zakat fitrah dalam bentuk uang? Teman-teman, saat kita sudah menghitung, ini perkiraan hasil kelompok kami. Yang 5 itu. Itu tanggapannya jelaskan yang naik. Oke. Teman-teman, demikian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kelompok Al-Muhi. Baik, nanti kita bahas belakangan ya. Selanjutnya kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok Al-Qayyum. Al-Qayyum. Oke, silakan tepuk tangan buat kelompok Al-Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Kelompok Al-Qayyum. Saya Aska. Saya Revano. Saya Akta. Saya Langit. Saya Novan. Saya Yoga. Saya Anggita. Pertanyaan nomor 2. Berapa total beras yang wajib dikeluarkan oleh seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak Sulaiman? Teman-teman, kami akan menulis di papan tulis. Tulis di atas nama kelompoknya. Total beras yang wajib dikeluarkan oleh seluruh anggota yang menjadi tanggungan Bapak Sulaiman adalah 12,5 kg. Satu orang sama dengan 2,5 kg. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Al-Qayyum yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya kelompok Al-Qawiyu. Oke, semangat kelompok Al-Qawiyu. Silakan maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Saya Fabian, saya Fakir, saya Gilang, saya Kalista, saya Dewa, saya Rabela, saya Fatia. Nah, Bapak Sulaiman baru mendapatkan gaji pada tanggal 2 Syawal. Apa hukum zakat yang ia bayarkan di waktu tersebut? Jelaskan. Tidak sah karena melewati batas waktu.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita saksikan presentasi dari kelompok Al-Bais. Tepuk tangan dulu buat kelompok Al-Bais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila dari kelompok Al-Bais. Saya ingin memaparkan hasil diskusi saya dengan kelompok-kelompok saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Saya Syakila, saya Nisa, saya Tira, saya Alif, saya Rifat, saya Raditya. Nomor 1. Ya, wajib karena ia sudah tidak ditanggung oleh kedua orang tuanya. Maka ia menjadi tanggungan paman atau Bapak Sulaiman dan bibinya, istri Bapak Sulaiman. Nomor 2, 175 liter karena per liternya 3,5 liter. Nomor 3, 350.000 karena per liter 1 kg beras adalah 14.000. Nomor 4, yaitu orang-orang miskin, para ambil zakat, orang-orang yang imannya masih lemah alias mualaf, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap alias orang yang fakir. Nomor 5, orang-orang yang terlilit utang alias gaib. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi, semuanya hebat-hebat. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Ya, masih semangat masih semangat. Oke, sekarang kita bahas. Ibu luruskan dulu. Tadi diskusinya cukup bagus. Jawabannya juga beragam, ya. Nah, bahkan tadi ada yang menuliskan jawabannya di papan tulis supaya lebih jelas ya. Karena perhitungan Bu, supaya lebih jelas aku mau tulis di papan tulis. Oke, boleh. Nah, sekarang pertanyaannya tadi yang nomor pertama ada keponakan yatim ya. Wajib disertakan nggak anggota keluarga Pak Sulaiman yang harus dibayar sama Pak Sulaiman nggak? Wajib. Kenapa? Nah, tadi kata kelompok Syakila sudah tidak ditanggung oleh ayah ibunya, sudah tidak ada, maka keluarga terdekat. Bagus sekali jawabannya. Tadi juga ada pertanyaan, kalau tanggal 2 Syawal bayarnya itu sah atau tidak? Tidak sah ya. Oke, bagus. Coba lihat nih hasil kerja temennya tadi, hasil diskusi temennya. Yang pertama nomor 2 ya. Oke, nomor 2, satu orangnya tadi kalau dalam kilogram wajib membayar berapa? 2,5. Kemudian menurut kalian dalam cerita tersebut orang yang harus membayar zakat dalam keluarga Pak Sulaiman berapa orang? 5 orang ya. Maka 2,5, satu orang 2,5 kilogram dikali 5 orang hasilnya 12,5. Kelompok mana ini? Al-Qayyum, tepuk tangan buat kelompok Al-Qayyum, jawabannya tepat ya. Baik, selanjutnya ini soal nomor berapa ini? Nomor 3 ya, dari kelompok Al-Muhyi. Nah, kalau seandainya Pak Sulaiman mau bayarnya pakai uang, bagaimana? Tadi, ini jawaban kelompok Al-Muhyi ini, satu orang 2,5 kilogram. Dalam cerita tersebut, 1 kilogram harganya 14.000 begitu ya? Oke, 1 kilogram harganya 14.000. Berarti satu orang tadi ketentuannya berapa? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram dikali 14.000. Berapa hasilnya? 35.000. Tepat ya? Betul ya? Nah, ini satu orang 35.000. Oke. Kemudian menurut kelompok Al-Muhyi, di keluarga itu ada 5 orang yang harus dibayarkan zakatnya. Berarti 35.000 dikali 5 orang. Hasilnya 175.000. Tepat sekali kelompok Al-Muhyi, tepuk tangannya. Oke. Nah, baik. Alhamdulillah, walaupun tadi ada beberapa jawaban yang kurang tepat, tapi Ibu sangat senang sekali kalian bisa berdiskusi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, bahkan penghitungannya beberapa kelompok sudah tepat. Oke, kalian keren ya. Nah, kalian tadi berdiskusi, coba perhatikan penjelasan Ibu ya, supaya tadi yang jawabannya beda-beda, yang pendapatnya beda-beda, nanti supaya kita luruskan bersama. Ibu minta tolong dihapus dulu, tolong dihapus ya. Yang lain masih semangat? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk
nyamuk. Nah, Fatir nggak fokus. Oke, kembalikan fokus kalian. Kita lanjutkan belajarnya. Oke, terima kasih sayang. Perhatikan. Oke, hari ini kita tadi kalian berdasarkan masalah yang tadi disajikan, kita membahas zakat, ya. Kenapa sih kita harus zakat? Perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Zakat itu termasuk rukun Islam. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. Nah, seperti sholat, puasa dan yang lain-lainnya yang ada ketentuan, zakat juga sama, wajib dan ada ketentuannya, ya. Nah, nih zakat berasal dari kata zakah, yuzaki, tazkiyah. Artinya suci, bersih, dan bertambah. Kemudian secara istilah, zakat itu harta yang kita keluarkan sebagian, gak semuanya, nak. Ya, yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Ya, jadi beda zakat dengan kalau kamu ngasih makanan ke temannya aja, itu udah disebut zakat belum? Belum. Ya, berbagi dengan teman belum tentu disebut zakat, karena nanti zakat ada syarat dan ketentuannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, zakat ini terbagi menjadi 2, nak. Yang pertama, zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah hari ini yang sedang kita pelajari adalah fokusnya ke zakat fitrah. Zakat fitrah, coba boleh dibantu baca sayang? Boleh baca? Dibaca sayang? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan, berupa makanan pokok, beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Oke, terima kasih Atira. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan oleh setiap muslim. Bagi kita, kalian yang merasa beragama Islam, maka wajib untuk membayar zakat fitrah. Kapan dibayarkannya? Di bulan Ramadan. Apa bentuknya yang boleh dibayarkan dalam? Yaitu makanan pokok. Jika kita di Indonesia makanan pokoknya rata-rata beras, di Jakarta beras ya, maka beras. Kalau misalnya di daerah lain makanan pokoknya itu jagung, berarti zakat fitrahnya bisa menggunakan jagung. Bu, boleh nggak Bu? Saya mau zakat fitrahnya pakai ciki 1 truk. Boleh nggak? Nggak bisa. Ya. Berapa sih zakat fitrah yang harus dibayarkan? Tadi dibahas ya. Alhamdulillah tuh udah pada benar tuh. Karena dalam ukuran liter, menurut Basnas itu 3,5 liter. Kalau dihitung pakai liter, ya berasnya. Kalau dalam kilogram 2,5 kilogram. Tadi temannya bagus sekali perhitungannya, sudah tepat. Nah, kapan waktu zakat fitrah? Ini dia. Jadi membayar zakat fitrah itu ada waktu-waktunya. Ada waktu yang utama atau waktu yang paling bagus, waktu afdol namanya. Ada waktu yang wajib, ada waktu yang sudah harus, ada waktu makruh, ada waktu haram. Ya, waktu harus atau boleh mubah ya. Ini dari awal hingga akhir bulan Ramadan. Jadi Bu, saya mau zakat fitrahnya hari pertama atau hari kedua bulan Ramadan, takut nanti lupa, saya sibuk. Boleh tidak? Boleh ya. Kemudian ada waktu wajib, yaitu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ini udah wajib bayar zakat fitrah. Berarti nanti malamnya mau takbiran ya. Kan setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Waktu afdol yang paling utama setelah sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum memulai sholat Idul Fitri. Tapi ini kalau kita keluarganya misalnya orangnya pelupa, lebih baik kita ambil waktu yang lain. Biasanya tradisinya di sini kita kapan? Malam takbiran, rame-rame ya, seru ya. Pada bawa beras, kita bareng-bareng yuk, kita yuk gitu ya. Nah, kemudian ada waktu makruh dari setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam. Ini kalau bisa jangan. Ya, makruh-makruh itu tidak disukai sama Allah. Masih boleh, tapi Allah nggak suka. Gitu ya. Ada waktu haram setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Berarti habis maghrib malamnya, malam Syawal kedua. Tadi dalam kasus Bapak Sulaiman, ada Pak Sulaiman gajiannya misalnya tanggal 2 Syawal. Nah, tanggal 2 Syawal Pak Sulaiman baru gajian. Gimana kalau Pak Sulaiman bayarnya tanggal 2 Syawal, boleh nggak? Tidak boleh. Itu maka zakatnya tidak sah ya, haram hukumnya. Nah, ini beberapa orang yang berhak menerima zakat ada berapa sayang? Ada 8 semuanya. Alhamdulillah tadi kalian semua hampir semuanya benar ya menjawabnya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ya, oke, di sini ada penjelasannya. Nah, manfaat zakat tentunya bisa meringankan beban orang lain ya. Jadi hari raya Idul Fitri semuanya tidak ada yang kelaparan karena yang tidak mampu pun terbantu oleh zakat gitu. Membersihkan harta dan jiwa kita, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Memberi kepada orang lain sifat terpuji bukan? Sifat terpuji dong, ya. Nah, bentuk rasa syukur. Kita bersyukur masih bisa makan, masih berkecukupan, maka kita berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Mengasah sikap peduli. Ya, anak-anak Gen Z sekarang kan rasa pedulinya kurang. Maka kalau bisa bayar fitrahnya, walaupun yang membiayai orang tuanya, tapi kalian bayar sendiri. Bayar sendiri, datang sendiri ke orang yang hendak diberi zakatnya, apakah ke fakir atau ke miskin atau kemana saja ya yang ini tadi disebutkan. Kemudian terciptanya hubungan kasih sayang antara orang yang mampu dan tidak mampu. Jadi ada hubungan baik antara yang punya uang dengan yang tidak. Oke, anak-anak ibu sekalian, dari penjelasan tadi hasil diskusi, penjelasan ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Ibu Hana. Ya, Ibu, misalnya kalau ada orang kaya banyak utang, dia apakah wajib diberi zakat? Oke, tepuk tangan buat Ibu Hana. Hana, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi salah satu penerima zakat itu siapa? Salah satunya ini gorim, orang yang terlilit utang. Kata Dwi Hana, ada orang yang terlilit utang, tapi dia orang kaya. Terus kita boleh nggak bayar zakat ke dia? Gitu ya Hana ya? Oke, boleh nggak kita bayar zakat ke dia? Nah, yang dimaksud dengan orang yang terlilit utang, ini benar-benar orang yang kesusahan, terlilit utang, tidak mampu, bukan karena dia hal-hal yang terjadi karena misalnya pemborosan. Kan orang sekarang flexing, ya nggak? Pamer, naik mobil mewah, betulnya dia terlilit utang. Banyak utangnya di mana-mana. Nah, seperti ini, lebih baik kita serahkan kepada penerima zakat yang lain. Kalau dia banyak utangnya karena dia banyak gaya, ya nggak? Banyak gaya nih, flexing, HP-nya gonta-ganti, iPhone, bentar-bentar iPhone, bentar-bentar tablet, ada versi baru ganti lagi gitu ya. Nah, ini berarti kan dia sebenarnya terlilit utangnya itu karena gaya hidup dia sendiri ya. Nah, lebih baik jangan kita kasih ke orang yang seperti ini. Masih banyak orang fakir atau orang miskin yang lebih membutuhkan di sekitar kita. Oke, ada lagi sayang? Oke, baik anak-anak ibu sekalian, Semuanya masih semangat? Masih baik. Setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian sudah berdiskusi bersama. Sekarang ada soal evaluasi mengenai pembelajaran hari ini. Silakan diisi masing-masing ya.
Baik, yang sudah dibagi silakan diisi nama. Jangan lupa namanya ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan oleh satu orang masing-masing kelompoknya. Ibu minta tolong. Lalu diberikan ke Ibu. Ya, alhamdulillah soal evaluasinya hasilnya cukup bagus. Meskipun ada beberapa anak yang masih menjawab kurang tepat ya. Tapi ini rata-rata sudah bagus semua. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Baik anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Apa yang kalian ketahui tentang zakat fitrah? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Aska. Setelah belajar hari ini, saya jadi tahu apa itu zakat fitrah. Saya jadi tahu cara menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah bisa diberikan kepada orang miskin, orang mualaf, dan amil. Oke, tepuk tangan dong buat Aska. Baik, anak-anak hebat. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Ibu akhiri pelajarannya, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana pelajaran kalian hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Oke. Diskusinya apakah berjalan dengan baik atau tidak? Oke, baik. Apakah kalian merasa bosan, jenuh? Tidak. Apa yang kurang menurut kalian? Apa yang kurang dari pelajaran hari ini? Apa sayang? Tidak ada, alhamdulillah. Oke, baik anak-anak ibu sekalian, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian termotivasi untuk selalu berbagi dan peduli kepada orang-orang yang lebih membutuhkan di sekitar kalian. Ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, doa penutup dulu sama-samanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, mohon maaf apabila hari ini banyak kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sering-sering berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.